Oke, selamat datang di podcast Bungkus Aja. Belajar ngikut Kristus aja. Nah, para pendengar setia dimanapun saudara berada, kiranya saudara saat ini dalam keadaan yang sehat dan baik. Nah, saudara-saudara, selama episode podcast Bungkus Aja kali ini, kita akan menggunakan konsep baru nih. Kembali ke konsep lama sih sebenarnya, yakni hanya melalui audio saja. Anggap aja kita lagi balik ke zaman radio supaya kita juga bisa sambil bayangin, kita bisa berimajinasi. Apalagi kita hari ini bahasannya makanan nih. Pasti kebayang deh kalau udah bahas makanan. Nah, saudara-saudara, telah bersama kita juga di sini ada Kak Joyce Herianto. Halo Kak, boleh Halo. perkenalan diri dulu Kak? Mungkin apa kesibukan saat ini dan Kakak bergerak di bidang apa? Oh ya, aku Joyce. Nama lengkapnya Joyce Herianto, panggilannya Joyce. Profesiku eh namanya penilai publik. Ya kayak Oh, akuntan publik, tapi ini penilai publik karena tadinya background pendidikan aku teknik. Tapi kemudian perjalanan hidup membawa aku lebih atau masuk juga ke kesehatan mental. Jadi aku juga belajar psikologi dan juga mengenai ini ya, hidup sehat holistik gitu. Jadi sekarang aku lagi ngambil pendidikan akupuntur. wah, semangat ya Kak. Wah, seru Semangat, juga ya. semangat. Ternyata Kak Joyce eh, banyak belajar nih berarti ya Kak. Banyak bidang yang ditempuh dan diambil juga. Nah Kak Joyce, hari ini tema kita sehat dimulai dari dapurmu. Menarik ya, sehat dimulai dari dapur. Nah Gitu ya. kira-kira apa ya yang bakal kita bahas hari ini ya Kak Joyce ya? Iya, iya. Nah, Tergantung yang nanya nih. mm-mm. Oke. Nah, Kak Joyce, saya mulai dari pertanyaan pertama kali ya. Ya, Eh, Kak Joyce kan aktif juga nih menulis ya. Ada beberapa artikel dengan slogan "Sehatmu dimulai dari dapurmu" dan juga satu artikel lagi yang saya baca "Selamat makan". iya. Kalau yang dari hashtag Mhm. sehat sehatmu dimulai dari dapurmu, ini apa sih yang mendasari kakak menggaungkan campaign ini dan kapan ini dimulai, Kak? Kalau aku jawab yang kapannya dulu ya. Boleh, Kayaknya Kak. tuh mulai tahun 2014 ya. 2013, 2014 lah gitu. Kenapa aku punya hashtag itu? Karena setelah aku sadar bahwa kita harus, bukan kita ya, mungkin aku dan keluarga harus makan sehat gitu. Dan kemudian kami mengeksplor itu tiap kali kami makan di luar gitu ya. Terus, oh ada yang eh, nggak sehat nih. Oh ada yang nggak sehat nih gitu ya. Jadi terus aku pikir-pikir gitu berproses. Oh kayaknya kalau mau memenuhi kriteria aku, setidaknya aku gitu, kayaknya aku mesti bikin makanan sendiri nih. Nggak boleh bergantung dari dapur orang lain, nggak boleh bergantung dari dapur restoran gitu. Supaya pas dengan kriteria aku. Ya udah, berarti eh, caranya gimana ya? Ya udah harus dari dapur sendiri. Makanya aku bikin hashtag itu gitu. Wah, menarik ya. Jadi mulai dari kesadaran bahwa makanan ya, Kak ya. Makanan, Sehat betul, dan betul. dimulai dari dapur. Nah, ngomongin soal dapur berarti nggak jauh-jauh dengan kegiatan memasak nih, Kak. Betul. Iya. Nah, kalau Kakak sendiri berarti setiap hari memasak bagi keluarga agar menjaga kesehatan keluarga gitu ya, Kak. Iya, betul. Aku saat itu akhirnya memutuskan bahwa harus dari dapur sendiri dan aku harus eh, masak sendiri gitu ya. Karena masak itu bukan cuman bukan cuman masak, tapi proses mencuci sayurnya, proses memotong sayurnya, terus proses memasaknya sendiri, mana duluan yang dimasukin ke wajan itu aku
Eh, itu termasuk kriteria makanan sehatku gitu. Oke, jadi kriteria makanan sehat menurut Kak Joyce adalah dari memasak dan juga Jadi prosesnya caranya, itu dari sendiri, prosesnya caranya. ya. Yes, Jadi wah, jadi bukan hanya makanan yang terhidang di depan kita, tapi di balik itu gimana prosesnya. menarik ini. Wah, ini sepertinya saya juga perlu belajar memasak lebih ya, apalagi anak kosan gitu ya, sebagai anak muda, Kak. Gitu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin makanan nih, anak muda zaman sekarang nih, Kak ya, Gen Z nih terutama ya. Anak-anak itu kan pasti mau makanan yang enak, mau makan yang cepat juga, Kak. Yang bisa kita sebut junk food lah ya. Nah, kalau kakak sendiri nih, nggak usah jauh-jauh ya kayak kita ngeresponin orang terdekat, mungkin anak-anak kakak. Gimana nih kalau misalnya anak-anak kakak lagi mau makanan yang enak dan yang dimakan oleh teman-temannya, makan di restoran atau dimanapun itu, gimana dengan Kak Joy sendiri menanggapi hal itu? Iya, iya. Tadi pertanyaan itu seolah-olah makanan sehat itu nggak enak ya. Eh, Padahal makanan sehat itu enak gitu, sebenarnya enak karena Hmm. rasanya itu lebih kaya karena semua semua yang natural ada di situ. Jadi aku belajar, aku berproses bahwa apa yang sudah Tuhan ciptakan itu sebenarnya rasanya oke banget. Jadi bahkan kalau kita bahan-bahannya itu natural ya, dia udah punya rasa gitu, sehingga bumbunya nggak macam-macam. Jadi nggak perlu bumbu aneh-aneh, dia udah memberikan rasanya sendiri. Jadi kalau ditanya makanan sehat itu enak apa enggak, itu enak. Itu sebabnya mungkin eh, aku punya dua anak. Aku punya dua anak. Anak pertamaku dia sudah bisa dia sudah punya pengalaman bagaimana ketika dia makannya itu nggak masuk kategori yang sehat gitu ya, badannya nggak enak. Hmm. Tetapi ketika makan yang sehat itu badannya lebih fit. Jadi anak pertamaku udah punya pengalaman itu sehingga tadi pertanyaannya kalau kalau ada pesta gimana ya? Ya, ya dia di antara yang nggak sehat terhidang di pesta itu dia pasti ambil yang sehat. Atau dia akan makan dulu sebelum dia ke pesta itu sehingga di pesta itu nggak perlu makan banyak. Tuh ya, jadi performa aja lah di pesta itu. Kalau anakku yang kedua, ini challenging. Karena dia anak film, jadi kadang-kadang schedule-nya itu nggak ini ya, nggak tentu gitu. Eh, tapi aku apresiasi sekali dengan anakku yang kedua karena sampai sekarang dia masih bawa makan dari rumah, gitu ya. Dia bawa makan dari rumah, dia makan. eh, tapi dia masih ada colongan gitu ya. Nah, itu is about time aja sampai nanti mungkin suatu saat dia menyadari gitu. Tapi paling enggak untuk anak seusia dia nih, dia masih mau bawa makan dari rumah gitu. Sehingga mungkin apa ya, porsi makan luarnya jauh lebih sedikit lah gitu. Menjawab pertanyaan kah? Wah, sangat menjawab. Luar biasa. Yes. Karena eh, bagi kami anak muda ya, Kak ya, Mhm, mhm, ketika ngomongin makanan sehat, mereka tuh udah punya stigma. Stigma mhm. bahwa makanan sehat itu sederhana sekali olahannya sehingga cita rasa yang diciptakan tidak sekuat dengan makanan yang dihidangkan atau junk food gitu kita bahasanya. Iya, iya. Terus juga mereka seringkali kalau ngomongin makanan sehat, udah pasti otomatis ujung-ujungnya sayur dan buah. Bener nggak sih, Kak? Hmm, hmm, hmm. Itu social construct ya. Hmm, Eh, itu itu konstruksi yang dibuat oleh siapa dulu gitu yang ngomong kayak gitu. Mungkin oleh food industry. Nggak salah juga sih, karena memang bisnisnya mereka itu mereka ya harus punya strategi untuk mengklaim itu kan ya. iya, Kak. Sekarang tinggal kita ya lebih mau mendengar yang mana gitu. Kalau aku ngeliat tuh social construct. Kalau kita mau lebih mendekatkan diri ke komunitas atau industri makanan sehat, ya nggak gitu ngomongnya gitu. Jadi memang mesti berimbang ininya, apa namanya, dengernya ya. Karena Iya.
karena aku sendiri, aku nggak punya catering sih, tapi aku kalau diminta untuk masakin orang yang punya memang kebutuhan makanan sehat gitu, mereka bilang, wah baru tahu ya ternyata makan sehat itu enak gitu. Itu dari pengalamanku ya. Jadi memang tergantung kita mau denger eh, konstruksi yang mana. Oh, baik, Kak. Hmm. Nah, tadi Kakak sempat mention juga sebenarnya tergantung kita gitu ya. Kalau Ya. balik lagi soal memasak, berarti kalau misalnya social construct-nya adalah sayur dan buah makanan sehat yang lain enggak, menurut Kakak pribadi nih, Mhm. saat memasak, supaya bahan yang kita pilih itu menjadi sehat, bagaimana? Sedangkan banyak sekali Kak. Sekarang itu Mhm. makanan yang frozen food gitu, Ya, ya, dijual ya. di supermarket dengan ya cara yang dibekukan, diawetkan segala macam. Gimana tuh Kak? Apakah itu masih sehat atau gimana menurut Kakak? Aku nggak ngomong yang itu aja kali, nggak usah ngomong yang itu ya. Tapi makanan sehat itu, aku belajar bahwa dari kebun ke meja makanku, gitu. Oke, Jadi apa yang alam sediakan, yang Tuhan sediakan di kebun, itu yang itu yang menurutku sehat gitu. Jadi kalau ditanya apakah frozen food sehat, ya nggak masuk kata dia nggak di kebun kan ya, gitu. Jadi itu bukan bukan menu makanan di rumah aku gitu. Heeh. Jadi aku mengutamakan selalu yang dari kebun, yang yang nggak yang nggak ultra proses gitu ya, prosesnya nggak panjang banget gitu, yang nggak artificial rasanya, yang nggak artificial warnanya gitu ya. Eh, Seperti itu. berarti benar-benar memilih bahan lokal ya gitu ya Kak bahasanya. Ya, karena karena aku mengutamakan proses yang nggak panjang, biasanya jatuhnya memang ke pangan lokal gitu ya, pangan lokal. Dan eh, makin belajar bahwa kita perlu mendukung gitu petani lokal, perlu mendukung. Kan makin panjang proses yang diolah makanan kita, sebenarnya makin banyak membutuhkan energi. Padahal kalau kita ngomong sekarang ini sebenarnya dunia lagi krisis energi gitu ya. Jadi Iya Kak, benar. simple banget dengan kita mengutamakan pangan lokal, dengan mengutamakan dari kebun itu sebenarnya kita ambil bagian dalam dalam konsumsi energi yang udah udah banyak ini gitu. Dari makanan loh, dari makanan kita keren kan? Keren banget. Wah, aku baru tahu nih Kak. Keren banget sih Kak. Jadi dicerahkan juga nih saya sebagai anak muda untuk melihat makanan Dan nih banyak ternyata. sih, sekarang udah banyak banget Hmm. gerakan anak muda makan sehat tuh banyak sekali. Wah, oke, oke. Heeh. Jadi sekali lagi kita menceburkan diri di komunitas apa gitu. Intentionally menyeburkan diri di komunitas apa itu yang menurut aku juga mendukung mendukung bagaimana kita menghidupi makan sehat itu ya. Iya Kak, oke. Nah, tadi kita udah ngomongin mulai dari masak, bahkan bahannya juga, terus bagaimana sampai menghargai petani lokal gitu ya Kak. Kalau ngomongin kata sehat nih, kita nggak juga lepas dari kata menjaga pola makan, kemudian olahraga, minum vitamin atau suplemen. Nah, Mhm. terus itu menurut kakak bagaimana kalau makan itu dan olahraga apakah cukup untuk menjaga kesehatan kita? Iya, dari pengalaman aku, kalau kita mau hidup sehat, itu pintu atau gerbang pertamanya melalui makanan. Itu ya. Hippocrates tadi kan juga bilang ya, your food is your medicine gitu ya. Bukan Ya, aku yang bilang tuh udah berpuluh-puluh ratusan tahun dia omong begitu. Jadi pintu utama kita sehat makanan. Karena itu yang paling sehari-hari kita kita ada di kehidupan kita. Terus yang berikutnya baru mengikuti olahraga udah pasti. Vitamin, suplemen udah pasti. Dan kalau kita sadar bahwa tubuh ini nggak hanya tubuh fisik, ada mental, ada spiritual. Kalau kita mau sehat, nggak cuma mikirin fisik aja gitu kan ya. Jadi kita perlu pelihara kesehatan mental juga. Itu mungkin another topic. Perlu melihara kesehatan spiritual juga gitu. wah ini menarik nih dari makanan bisa
sampai kesehatan mental. Jarang sekali saya dengar kesehatan apa makanan itu hanya untuk di mana hanya untuk kesehatan fisik biasanya gitu, Kak. Ternyata Oh, bisa sampai ke banyak mental ya. banyak penelitiannya. Hmm, eh Banyak penelitian misalnya anak yang konsumsi gulanya tinggi, anxiety levelnya gimana, waktu dia dikurangin, anxiety levelnya gimana, itu banyak lah. Jurnal-jurnalnya banyak membuktikan bahwa makanan itu pengaruh banget buat kehidupan kita. berarti bisa ganggu mood gitu ya, Kak ya. Iya, Berarti iya. ini apa ya? Jangan-jangan bisa juga anak zaman sekarang yang eh, sekarang kan banyak sekali gaungan gak kesehatan mental gitu ya, Kak. Itu ternyata dasarnya bisa Mhm. dari makanan sebagian besar yang Bisa berpengaruh banget, ya. bisa banget. Hmm. Bisa banget. Dan ya tubuh ini kan holistik ya. Nggak, Iya. makanan nggak cuma masuk di kerongkongan kita, di lambung terus dikeluarin gitu. Dia juga menyebar kemana-mana. Itu mempengaruhi banget seluruh kesehatan kita. Wah, ini semoga para pendengar dimanapun teman-teman berada tercerahkan ya. Ingat, makanan itu berpengaruhnya nggak cuma fisik aja, tapi mental juga. Terima kasih Kak Joyce. Ini cukup memberikan saya pencerahan ya sebagai anak muda sekali lagi. Dan apa yang kita makan tuh ternyata bukan hanya untuk kesehatan, mengenyangkan perut, apalagi gitu ya Kak ya. Nggak cuma sekedar itu ya. Nah, Ah, itu aku mau ngomong sebentar. gimana tuh Kak? Waktu kami, ya waktu kami berubah pola makannya ya, waktu makan tadi istilahku dari kebun tadi, karena itu nutrisinya tinggi kan, karena masih segar gitu ya. Eh, Kalau istilah di beberapa buku dia Pak antara real food and fake food gitu. Nah, waktu kita makan real food itu justru nggak cepat lapar. Karena dia nutrisinya tinggi ya, sayur, daun gitu, buah itu nutrisinya tinggi, kandungannya masih masih murni gitu ya. Jadi lebih lebih kenyangnya lebih lama daripada kita makan fake food gitu. Wah, nah ini satu tips juga buat kita ya Kak. Mungkin beberapa orang yang gampang kok gue laperan gitu ya kayak kadang ya. Nah, mungkin Ternyata bisa dicoba tuh. mungkin bisa dicoba ini. Iya, Ih, makanan baik yang sekali. berserat gitu ya. Makanan berserat itu mengenyangkan sebenarnya. Dan lebih lama itu Betul. sebenarnya Iya, yang iya. kami cari Kak. Iya. Oke. Nah Kak, ada yang bilang hidup sehat itu bagian dari iman. Menurut Kak Joyce gimana nih? Apakah merasa lebih sehat itu merasa lebih dekat dengan Tuhan atau kehendak Tuhan? Kalau ngomongin secara spiritual, Kak. Wah, ini bisa panjang nih jawabnya. Aku dikasih waktu berapa menit tuh jawab ini? Jelah. Ya. Enggak. Iya banget. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan, kok lu sampai segitunya sih sama makanan sehat gitu ya? Lu takut sakit apa gitu? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak menjamin juga waktu aku makan seperti ini aku akan berumur panjang. Karena tadi balik ya, karena tubuh kita itu nggak cuma fisik aja, ada mental, ada spiritual, itu juga mesti diperhatikan. eh mes- Tetapi makanan sangat menolong menunjang kesehatan. Nah, kenapa kenapa aku dan keluarga gitu ya, aku diskusi sama Thomas segala, kenapa kami akhirnya lebih lebih memilih untuk makanan sehat supaya kami sehat dan supaya kami bisa melayani lebih baik lagi gitu. Karena pelayan-pelayan Tuhan gitu kan juga harus sehat ya. Kalau sakit-sakitan juga repot gitu. Kemudian jadi selain melayani lebih 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 lagi, bonusnya adalah lebih hemat ya daripada eh, kita sering sakit terus kemudian uang kita dibuat beli obat. Kalau kita makan sehat, rasanya pemakaian obat menjadi berkurang. Jadi lebih hemat gitu. Berikutnya adalah kalau suamiku sering bilang, Thomas sering bilang bahwa ketika kita makan sehat, kita menjadi sehat, kita menjadi lebih sedikit membuat anggota keluarga yang lain sakit. Kalau ada satu anggota keluarga sakit, pasti anggota yang itu berdampak ke anggota keluarga yang lain, gitu ya. Mereka jadi khawatir, kepikiran dan sebagainya. Eh,
Iya, itu. Dan waktu menikmati masak dan sebagainya itu benar-benar saya menikmati Tuhan itu keren ya menciptakan sayur, buah dengan aneka warna dan rasa itu. Jadi itu buat aku masak itu sebuah spiritualitas keseharian sih, mendekatkan diri ke Tuhan. Wah, Itu. ternyata dari makanan, dari pemilihan bahan, sampai pada refleksi mendalam bagaimana Tuhan memberikan kita begitu banyak jenis makanan yang bisa kita konsumsi gitu ya Kak ya. Iya, Dan bahkan menyadari bahwa makanan yang menjadi kebutuhan kita ternyata berdampak juga bagaimana bukan hanya kesehatan secara fisik dan mental, tapi juga tentang bagaimana kita bisa melayani Tuhan dampaknya gitu ya Kak. Wah ini sungguh baik betul. sekali tema hari ini ya. Mungkin orang melihat sehat itu gampang beli suplemen gitu ya, tapi justru sehat dimulai dari dapur ya Kak ya. Iya, Thank you banyak Kak Joyce setuju, setuju. untuk pencerahan hari ini. Semoga pendengar dimanapun bisa terberkati melalui perbincangan kita hari ini dan tetap hidup Sama-sama. sehat, tetap memilih makanan yang berkualitas. Dan saya Harley Jonathan bersama Kak Joyce Herianto. Sampai bertemu di bungkus aja berikutnya. Belajar ngikut Kristus aja. Dah. Dah, thank you. Thank you. Sehat selalu. Dan selalu juga Kak.